Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla fi ulah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu dengan rahmat dan karunia-Nya memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Usuli Al-Iman karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Al-Iman bir-Rusul, iman dengan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam perjumpaan sebelumnya kita mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari beliau, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah basyar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Ansa kama tansaun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lupa sebagaimana kalian, yakni hamba-hamba Allah, para manusia juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku lupa, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzakkiruni, maka ingatkanlah aku. Dan Nabi sedang memastikan sifat manusianya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan wahai Muhammad bahwa saya adalah manusia sama seperti kalian. Agar setiap dari kita sadar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang bisa diikuti, yang dicontoh, dan kemudian segala sunnahnya itu bisa kita laksanakan. Dan kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mensifati para rasul dengan sifat ubudiyah, dan ini pun sudah sempat kita singgung sebelumnya. Artinya mereka dipastikan
semua nabi dan rasul itu dipastikan adalah hamba-hamba Allah. Bahkan mereka dipuji karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi a'la maqamatihim, kata Syekh, dalam kedudukan ubudiyah mereka yang paling tinggi. Wa fi siyaqits tsana'i 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sebagai hamba Allah itu dalam siyak tsana, dalam redaksi kalimat pujian untuk mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka adalah hamba Allah, Allah sedang memuji mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, ketika Allah memuji Nuh alaihi salam, rasul pertama dan rasul yang paling lama dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, 950 tahun. Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kemudian memuji beliau dengan firman-Nya, innahu kana 'abdan syakura, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nuh alaihissalam ini adalah abdan. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah pun mengatakan syakuran, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Nuh alaihi salam di antara nabi dan rasul yang paling berat dan paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian sifat yang disematkan oleh Allah kepada Nuh itu tidak disebut sabur. Tidak disebut apa? Saburan. Dakwah 950 tahun, yang beriman cuman 70-80 orang. Kemudian di detik-detik terakhir Allah mengirimkan azab bagi kaumnya, maka anak yang tercinta di antara anak-anak Nuh alaihissalam tenggelam. Belum lagi dengan ujian-ujian yang lainnya. Tapi Allah kemudian mensifati Nuh alaihissalam abdan syakuran, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa puncak kesabaran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia sanggup bersyukur kepada Allah di tengah beratnya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jumpai Nabi Muhammad SAW pun adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah di tengah-tengah musibah terberat yang dialaminya sampai akhir hayatnya. Syakur. Dan Allah mengatakan dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Syakur itu bukan hanya bersyukur, tapi pandai, sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh pun kemudian mengatakan, wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Furqan ayat yang pertama. Dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Bismillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemarin sudah pernah dibahas ya, apa artinya tabarak? Maha melimpah kebaikannya, zat yang maha kaya dengan keberkahannya. Alladzi nazzala al-furqan, yang menurunkan al-furqan, Al-Quran. Karena Al-Quran membedakan antara al-haq dan al-batil, membedakan antara at-tauhid dengan asyirk,
membedakan antara as-sunnah dengan, sehingga dia disebut dengan Al-Furqan. Namun kemudian yang ingin disampaikan oleh Syekh adalah firman Allah ala abdihi, yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya. Dan hamba yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan rasulihi, Allah Jalla Jalaluhu tidak mengatakan nabiyihi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ala abdihi, atas hambanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika Allah memuji seorang hamba dengan kata abdun, maka Allah sedang memberikan pujian yang tertinggi kepada dirinya. Maka jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Setinggi apapun kedudukan kita di dunia, ataupun setinggi apapun ilmu kita di dunia, maka di hadapan Allah kita cuman seorang hamba. Tidak ada bedanya dengan hamba sahaya yang dikuasai oleh seorang manusia, bahkan lebih rendah dari mereka. Sehingga tidak perlu dan tidak ada yang patut disombongkan kemudian oleh setiap dari kita. Dan ketawaduan seseorang itu tergantung pada sekuat apa dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jumpai Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling tawadhu. Kenapa? Karena beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna, dan memposisikan dirinya di hadapan Allah itu sebagai seorang hamba, merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, tunduk patuh kepada Rabbnya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang pantas sombong itu tidak pernah sombong. Betul? Lantas kenapa kita yang sangat tidak pantas sombong namun kemudian sombong? Apa yang mau disombongkan? Ada tidak jamaah? Jamaah, ana mau tanya, kali-kali kita boleh sombong, boleh nggak? Kalimat ini benar tidak? Boleh nggak kali-kali sombong? Hah? Nggak boleh? Jamaah? Nggak boleh? Apa dalilnya nggak boleh? Hah? Allah membenci orang-orang sombong, betul? Betul tidak? Dan orang-orang sombong tidak akan masuk surga. Betul? Betul? Iya, betul. Namun terkadang menyebutkan keunggulan diri kita sendiri itu diperlukan, bukan sombong. Dan kalau takut sombong, ikuti sunnah Nabi. Karena Nabi ketika menyebutkan kedudukan dirinya di hadapan para sahabat, Nabi selalu mengatakan wala fakhar, tidak ada kesombongan di dalamnya. Contoh, ketika beliau mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, atau kama qala Nabi SAW, aku ini adalah pemimpin, tuannya seluruh anak Adam. Seluruh anak Adam itu di bawah kepemimpinan saya nanti pada hari kiamat. Nabi pantas mengatakan itu? Pantas. Faktanya seperti itu? Faktanya seperti itu. Tapi Nabi kemudian mengatakan apa? Wala fakhar. Ini bukan dalam rangka sombong. Nabi yang pantas mengungkapkan kalimat itu, Nabi masih menafikan perasaan siapapun bahwa Nabi sedang sombong. Kata Nabi, ini bukan sombong. Ana tidak sedang menyombongkan diri saya. Semua ini karena Nabi Muhammad SAW memposisikan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah.
Makanya nggak penting kemudian kita sibuk dengan ini dan itu, nggak. Kalau kita menyadari bahwa kita hamba Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun yang dibenci oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita, Allahu Jalla Jalaluhu. Udah, disuruh diam sama Allah diam. Disuruh tunduk sama Allah tunduk, udah, ngapain? Nggak usah banyak perlawanan. Nggak usah sibuk bilang ini dan itu, cari uzur ini dan itu. Nggak ada. Seorang hamba itu bagaimana tuannya. Dan inilah hamba Allah yang sebenar. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, wa qala fi Ibrahim, Allah pun berbicara tentang Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari beliaulah muncul banyak sekali nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ishaq alaihissalam, putranya. Kemudian Ya'qub alaihissalam, cucunya. Sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara tentang mereka semuanya di dalam surat Sad. Dalam surat apa? Sad. Ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim." Ingat hamba kami, ingatlah hamba kami, atau sebutkan hamba kami, hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ulil aidi wal absar. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-45 mengatakan, sebutkan, ingat hamba-hamba kami, bukan rasul-rasul kami, bukan nabi-nabi kami, tapi hamba-hamba kami. Ini yang dimaksud oleh Syekh A'lal Maqamat. Inilah kedudukan yang paling tinggi. Allah puji mereka dengan nama, dengan kata abdun. Menjadi hamba Allah itu adalah puncak kemuliaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh apa kita menjadi hamba Allah? Sekuat apa? Atau kalau boleh dibahasakan, sehamba apa kita ini di hadapan Allah? Bayangkan, hamba sahaya, budak yang tidak bisa apa-apa kecuali mengikuti keinginan tuannya. Itu hakikat kita di dunia ini, itu seperti itu di hadapan Allah. Gak punya pilihan lain. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, gak ada pilihan, kata Allah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini hamba Allah laki-laki dan perempuan itu, kalau Allah sama Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, mereka nggak punya pilihan. Kenapa? Karena kita semua ini adalah hamba Allah. Sebagaimana seorang budak punya pilihan tidak? Jamaah. Budak punya pilihan tidak? Hamba sahaya itu punya pilihan tidak? Nggak punya. Mau melakukan apa saja harus izin tuannya. Bayangkan kita dalam posisi itu di hadapan Allah. Ketika mau keluar rumah, kita melakukan apa yang diinginkan, diperintahkan sama Allah. Kenapa? Karena kita ini hamba. Kita nggak boleh keluar kecuali dengan cara yang disukai oleh Rabb kita, Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ketika keluar rumah nggak bisa seenaknya. Buka pintu, melangkahkan kaki yang mana, betul tidak? Baca doa apa? Pas naik kendaraan, baca lagi doa yang lainnya. Karena Allah yang menginginkan itu. Dan ini yang sering kita lupakan. Jadi banyak di antara kita ini lupa bahwa kita ini cuman seorang hamba dan nggak punya pilihan. Kecuali hanya mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Titik. Berat tidak ini jemaah? Jemaah, kalau dilihat dari wajah antum berat gitu. Tapi hakikatnya berat atau tidak? Anda ulangi sekali lagi, berat atau tidak? Siapa yang bilang berat angkat tangan? Gak apa-apa, ayo. Cuman sedikit. Perasaan banyak tadi yang ngomong berat. Berarti sisanya nggak berat. Masih berat, ya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi, kabarkan kepada diriku amalan bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaidni 'anil nar. Dengan amalan yang memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Kata Nabi, laqad sa'alta an 'azim, kata Nabi. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Tapi Nabi kemudian mengatakan begini, innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih. Tapi amalan-amalan ini, ibadah-ibadah yang dicintai Allah ini, yang memasukkan hambanya ke dalam surga ini, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit itu bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Hati-hati. Ketika ibadah terasa berat untuk kita. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita untuk masuk surga. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kata Syekh rahmatullahi ta'ala alaih, wa qala fi Isa bin Maryam, dan Allah pun berfirman tentang Isa ibnu Maryam dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-59, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Isa alaihi salam itu, ibnu Maryam, itu hanya seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seorang hamba. Meskipun proses penciptaan dan kemunculannya di dunia itu mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tapi setelah keluar jadi nabi dan rasul, Allah hanya bilang apa? Abdun. Dia hanya seorang hamba. Bukan meremehkan, tapi Allah memastikan bahwa inilah kedudukan tertingginya. Dia hamba Allah. An'amna alaihi, yang kami berikan kenikmatan. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Allah jadikan Isa alaihi salam bisa berbicara ketika dia masih dalam pelukan ibunya. Allah jadikan Isa alaihi salam menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Allah jadikan Isa alaihi salam itu bisa menciptakan makhluk sehingga bisa dimakan atas izin Allah, menyembuhkan orang sakit atas izin Allah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bahkan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun kenikmatan. Diselamatkan oleh Allah dari makarnya Bani Israel. Dan kelak di akhir zaman, Isa alaihi salam itu akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, bagi khairu ummah, bagi umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi dan rasul yang masih hidup siapa? Isa. Kalau Nabi Khadir, Anda ulangi sekali lagi, kalau Nabi Khadir masih hidup atau tidak? Sudah tidak ada. Setiap nabi itu pasti akan menjumpai kematian, dan tidak ada yang panjang umur. Lah Isa alaihissalam panjang umur, bukan panjang umur. Isa di langit cuman berapa hari? Sehari 2 hari. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan berapa lama di dunia? 1000 tahun. Sehingga Isa diturunkan dalam keadaan yang sama seperti ketika beliau diangkat. Usia 30-33 tahun.
Masih hidup. Isa alaihissalam masih hidup. Nanti akan turun kapan? Ini bagian dari iman kita kepada hari akhir. Antum harus tahu Isa kapan turun. Ketika Dajjal keluar. Bukan ketika Imam Mahdi keluar, bukan. Ketika Dajjal keluar dan kemudian akan menghabisi Imam Mahdi dan kaum muslimin. Karena Imam Mahdi dan juga kaum muslimin pada saat itu tidak bisa menghadapi Dajjal dengan pasukannya. Tidak bisa. Bagaimana bisa menghadapi makhluk yang bisa berpindah sekejap mata seperti angin, bisa ini dan itu? Nggak bisa. Makanya Dajjal itu fitnah yang sangat berat, yang sangat kuat. Ada sepertiga kaum muslimin yang akan lari pada hari itu menghadapi Dajjal dan pasukannya. Jadi jangan gaya, jamaah kita ini jangan gaya. Oh insya Allah, nah kalau Dajjal muncul, insya Allah. Gak ada insya Allah. Ana bilang begini karena Nabi memerintahkan kita untuk apa ketika Dajjal muncul? Lari, kata Nabi, jangan dihadapi. Meskipun kita berdoa Allahumma inni, apa kalau tahiyat itu doanya apa? Ini tahiyat aja nggak doa ya, keterlaluan jemaah. Tahiyat akhir apa? Yang lengkap dari awal, yang keras. Tong palebah masih Dajjal numbul. Apa jemaah? Nah, yang keras nggak kedengeran. Pokoknya Dajjal terakhir. Subhanallah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ketika berbicara tentang Isa alaihissalam, kata Allah apa? Abdun. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syaraf, ini kemuliaan. Sekaligus ini pun yang semestinya membuat setiap dari kita tidak boleh melampaui batas di dalam memuliakan dan mencintai para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Pujilah sebagaimana pujian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin. Atau yang dilakukan oleh nabi dan rasul itu sendiri kepada diri mereka. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, melanjutkan pembahasannya, wal imanu bir rusul, kata beliau, yatadammanu arba'atu umur. Iman kepada para rasul itu mengandung 4 perkara. Ini yang wajib ada di dalam keimanan kepada para rasul. Yang pertama, kata Syekh, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama itu adalah mengimani bahwa risalah mereka itu hak. Apa makna hak? Apa makna kata al-haq? Benar. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kebatilan. Itu makna al-haq. Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi dan rasul atau semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala datangnya dari siapa? Dari Allah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, barang siapa yang kufur atau mengkufuri risalah salah seorang dari mereka. Antum ragu bahwa Nabi Musa itu rasul Allah, atau antum ragu Nabi Ismail itu rasul Allah, dan seterusnya. Satu di antara sekian banyak rasul atau 25 rasul yang kita tahu misalkan, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sisa keimanan antum kepada yang lainnya itu tidak berguna. Dan Syekh kemudian berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Dalam surat apa? Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Kama qala ta'ala, kata beliau, kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul.
Pertanyaannya sekarang, siapa Rasul yang pertama? Nuh alaihissalam. Berarti ada Rasul-Rasul sebelum Nuh tidak? Gak ada. Gak ada. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh semuanya bertauhid. Asyaratu qurun kata Ibnu Abbas. Kata Nabi Muhammad SAW melalui Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. 10 abad itu semuanya Muslim. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Baru ada utusan risalah itu Nuh. Karena kemusyrikan terjadi di zaman Nuh alaihissalam. Tapi Allah mengatakan ketika kaum Nuh mendustakan Nuh, Allah mengatakan apa? Kadzabat. Apa kata Allah tadi? Qaumu Nuh hil mursalin. Kaum Nuh itu mendustakan para rasul. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, apa kata Syekh? Faja'alahumullah mukadzibina li jami'ir rusul. Allah mengatakan kepada mereka, memastikan menetapkan mereka itu adalah kaum yang mendustakan seluruh rasul. Lanjutan penjelasannya insyaallah setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Beliau bercerita Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau menyampaikan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaum Nabi Nuh alaihi salam ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mendustakan para rasul. Asy-Syaikh mengatakan faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Allah menjadikan, menetapkan mereka itu sebagai para pendusta kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ma'a annahu kata Syekh lam yakun rasulun ghairuhu, bahwa tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. Hina kadzabuh, ketika kaumnya mendustakan apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nuh alaihi salam. Wa ala hadza, oleh karenanya berdasarkan ayat ini, fan nasara alladzina kadzabu Muhammadan, orang-orang Nasara yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yatba'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam, maka mereka dihukumi sebagai pendusta risalah Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendustakan salah satu di antara para rasul, maka sejatinya dia telah mendustakan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ghair muttabi'ina lahu aidan, dan tidak dianggap sebagai pengikut Isa alaihi salam. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam itu adalah nabi dan rasul yang telah memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'nan li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi minad dhalalah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada
makna dalam kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam kepada mereka. Tidak ada artinya bahwa Isa alaihissalam mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Dan ini telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun kemudian orang-orang Nasara mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya atau tidak? Mereka percaya atau tidak? Tidak percaya. Mereka membenarkan atau tidak? Tidak membenarkan. Tapi mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak ada gunanya keimanan seseorang yang mengimani sebagian Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian mereka mendustakan yang lainnya. Mereka semua dihukumi bukan Muslim, bukan Islam. Mereka semua dihukumi kufar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatillah Allah, perkara yang kedua yang merupakan konsekuensi dari keimanan kepada para Rasul, al-iman, mengimani, kata Syekh, biman alimna ismahu minhum bismihi, mengimani Nabi dan Rasul yang kita ketahui namanya, yang kita dapati kabarnya tentang nama mereka, seperti Muhammad, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Nuhun alaihimussalatu wassalam, wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Kata Syekh, mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui, yang sampai nama-namanya kepada kita, seperti Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ini, 5 Nabi dan Rasul ini itu memiliki julukan khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dikenal dengan ulul azmi. Kenapa mereka disebut dengan ulul azmi? Apa alasannya jemaah? Hah? Kenapa? Diturunkannya kitab kepada mereka. Daud diturunkan kitab kepada dirinya dan yang lain. Tidak termasuk. Kenapa? Nah, mereka adalah Nabi dan Rasul yang cobaannya paling berat, dan cobaan berat mereka tidak mengubah iman dan keyakinan mereka kepada Allah. Makanya mereka disebut dengan ulul azm, Nabi dan Rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk bersabar, kita disuruh bersabar seperti siapa? Ulul azmi minar rusul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sabar, bersabarlah kalian sebagaimana para ulul azmi, Muhammad SAW, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh alaihissalam, bersabar ketika mereka diberikan ujian terberat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba. Begitulah semestinya kita bersabar, seperti kesabaran para ulul azmi minar rusul. Kata Syekh, wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'an. Allah telah menyebutkan para ulul azmi ini di dalam 2 tempat min au fi suratil Ahzab. Dalam 2 tempat, dalam 2 titik di dalam surat Al-Ahzab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam surat apa? Asy-Syura. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 7. Surat Asy-Syura ayat berapa? Ayat 13. Tulis. Surat Asy-Syura ayat 7, surat Al-Ahzab ayat 13. Betul? Salah. Al-Ahzab ayat 7, Asy-Syura ayat 13. Apa bunyinya dalam surat Al-Ahzab?
Yallah jamaah. Mana mushafnya, mana Qur'annya, mana aplikasinya? Yallah jamaah. Suratul Ahzab ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ketika kami mengambil perjanjian atas nabi-nabi kami, dan begitu juga darimu wahai Muhammad, dan dari Nuh alaihissalam, dari Ibrahim alaihissalam, wa Musa wa Isa ibni Maryam. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara khusus di antara para nabi, itu adalah 5 nabi dan rasul yang disebutkan dalam ayat ini. Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam surat apa tadi? Asy-Syu'ara, betul? Jawab aja kalau ana salah-salah. Asy-Syura, Asy-Syu'ara. Asy-Syura ayat ke-7. Ahsan. Baca. Kalau ketemu sudah ayat 13 baca. Fadhal antum yang keras. Tatafarraqu fihi. Allah mengatakan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah menetapkan syariat kepada kalian sebagaimana yang Allah tetapkan kepada Nuh alaihissalam. Walladzi auhayna ilaika, begitu juga dan apa yang kami wahyukan kepada dirimu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, yang kami sampaikan juga kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semuanya sama kata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diturunkan oleh Allah, wasiat terpenting yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul ini semuanya sama. An aqimud dina, apa perintahnya? Aqimud dina, apa artinya? Jamaah, menegakkan agama itu seperti apa? Ya jamaah, menegakkan agama itu seperti apa? Menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Dan seluruh apa yang harus ditegakkan sebagai konsekuensi kewajiban tauhid, ibadah. Itu din yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan kata din, Allah menyebutkan perintah untuk mentauhidkan dirinya. Mukhlisina lahud din. Ikhlas ibadah kepada Allah karena din itu milik Allah. Ana mau tanya sama hadirin, kalau orang mentauhidkan Allah pasti beribadah atau tidak? Hah? Kalau orang mentauhidkan Allah pasti beribadah tidak? Pasti beribadah. Tapi orang kalau sudah tidak mentauhidkan Allah, beribadah tidak? Tidak mungkin. Kalaupun dia beribadah, maka dia pasti menduakan Allah di dalam ibadah. Jadi juga jangan kemudian mengatakan yang penting tauhid dan kemudian meninggalkan ibadah. Gak mungkin. Orang yang mentauhidkan Allah tidak akan meninggalkan ibadah. Kemudian sibuk berdalil dengan sebagian riwayat yang mengisyaratkan seakan-akan tidak punya apapun dari ibadah tapi masuk surga. Ada hadis yang menunjukkan itu, ada. Meskipun pembahasannya panjang, ana nggak akan sampaikan. Tapi banyak orang yang kemudian menipu dirinya sendiri dengan mengatakan yang penting tauhid, tapi kemudian tidak beribadah kepada Allah. Tauhid itu tanda cirinya, buktinya ibadah. Kalau tidak ibadah, sudah pasti bukan muwahhid.
sudah pasti bukan ahli tauhid. Sudah selesai. Ya, makanya nggak bisa antum bilang sama seseorang nggak sholat, antum masih iman sama Allah, iya, percaya iya, antum muwahhid insyaallah. Bisa nggak seperti itu jemaah? Kalau dia muwahhid dia sholat, khalas. Ya. Yang menjadi syahid di sini adalah nama-nama nabi yang kemudian disebut dengan ulul azm tadi. Dan kemudian kata Syekh yang terakhir, wa amma man lam na'lam ismuhu, adapun nabi dan rasul lam na'lam ismahu yang kita tidak mengetahui namanya, minhum fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani keberadaan mereka ijmalan, bahwa mereka ada, diutus oleh Allah, menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak tahu nama-nama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaik. Kami sudah mengutus rasul-rasul sebelum dirimu wahai Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qassasna 'alaika, yang kami ceritakan kisah-kisah mereka kepada dirimu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi mengetahui Nabi dan Rasul sebelum dirinya yang diceritakan oleh Allah. Tahu. Seperti 24 Nabi dan Rasul sebelum beliau. Insya Allah hafal semua ya jemaah. Ini dari SD kita belajar nama-nama Nabi dan Rasul. Taib, nggak apa-apa, nanti di murojaah lagi. Ada juga yang kemudian jarang disebutkan, tapi disebutkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Syith, Nabi Syith alaihissalam. Nabi Syith ini siapa? Siapa yang baru dengar Nabi Syith? Angkat tangan, nggak ada masalah jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Syith ini anak Adam alaihissalam. Iya, ini dikisahkan di dalam Bidayah wan Nihayah dan yang lain. Ataupun Nabi yang menemani Musa alaihissalam, yang kemudian berhasil mengambil Baitul Maqdis kembali kepada tangan kaum muslimin dari kalangan Bani Israel. Nabi siapa? Yang dalam surat Al-Kahfi itu nemenin Nabi Musa ketemu Khadir siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah di antara Nabi yang pernah diizinkan oleh Allah untuk apa? Menahan matahari. Menahan apa? Matahari. Agar kaum muslimin masuk ke Baitul Maqdis di hari Jumat. Sudah hampir maghrib, matahari ditahan oleh Allah. Atas permintaan siapa? Yusha bin Nun. Ini dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian kata Allah, wa minhum man lam naqsus 'alaika, di antara mereka kami tidak ceritakan. Dan para ulama mengatakan bukan sebuah kemestian, keharusan, kewajiban kemudian kita mencari-cari yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh agama dunia sebagian itu Nabi dan Rasulnya Allah. Seperti agama tertentu ininya ini, oh itu mungkin dulunya Nabi dan Rasul Allah. Gak ada mengira-ngira, mengandai-andai, gak ada. Gak diceritakan berarti bukan Nabi dan Rasul. Kita gak bisa memastikan itu Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di ajarannya, di kitabnya ada tauhid di dalamnya. Karena ada keyakinan yang lain tuh kitabnya mengandung ajaran tauhid. Ada. Agama yang lain tuh ada ajaran-ajaran tauhid di dalamnya ada. Kita nggak bisa berandai-andai siga nama, tapi kemudian diselewengkan ke umat, nggak bisa. Yang penting bagi kita sekarang agama siapa? Yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan ini. Sisa sedikit lagi, insyaallah kita akan sampaikan di perjumpaan berikutnya. Allah ta'ala alam. Silahkan jika ada pertanyaan, ana persilahkan.
Jika tidak ada, mari kita tutup kajian hari ini. Ini ada pertanyaan 3 langsung ya. Ini kayaknya cukup 1 kertas ya. Teman saya di apa nih maksudnya? Ini pertanyaannya ada judulnya. Teman saya di depan dan di belakang beda. Ini baru judulnya. Pertanyaannya belum. Pertanyaan pertama. Bagaimana menyikapi sifat seorang teman yang selalu panas dengan kelarisan usaha temannya dan bersuudzon menyangka saya memberikan harga murah pada konsumen? Jawabannya, tidak perlu diperdulikan. Untuk apa capek-capek memikirkan teman yang seperti ini? Karena ketika seseorang menghadapi orang yang hasad, maka sikap terbaik yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang diirikan oleh orang yang hasad adalah tidak memperdulikan. Karena manusia-manusia seperti ini ketika tidak diperdulikan, maka mereka akan binasa dengan kebencian mereka sendiri. Jadi nggak perlu diurusi. Kunaonnya menikitu kasih, nggak usah. Ngapain mikirin orang seperti itu? Nggak usah. Itu sesuai syariat. Tidak perlu memperdulikan manusia-manusia yang hatinya dipenuhi dengan sifat hasad terhadap diri kita. Khalas, biarkan. Yang penting kita berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini temannya beda lagi nih modelnya. Teman saya ini selalu mengompori teman saya yang lain dan mencari-cari kesalahan saya. Wah, sempurna teman antum ini. Nggak semua hasad, tukang fitnah. Nah, jawabannya yang kedua ini, jika apa yang dia sampaikan itu adalah fitnah, kebohongan, maka ada hadis yang memerintahkan kita untuk menolong saudara kita yang zalim dengan cara apa? Menghentikan kezalimannya. Kalau kita mendengar bahwa informasi ini tidak benar, katakan ini dusta, ini bohong. Udah selesai. Dan buktikan itu kebohongan. Jangan dibiarkan. Islam ini tidak pernah mengajari kita untuk diam ketika difitnah. Nabi Muhammad SAW ketika jalan sama istrinya, ngelihat gelagat sahabatnya, curiga, ini Nabi sama perempuan siapa ini? Ini belum ada tuduhan, baru gelagat, belum ngomong. Nabi sudah klarifikasi. Dikejar sama Nabi, ini istri saya Sofia. Kenapa kemudian kita harus diam ketika jelas-jelas difitnah? Bilang, bohong, ini kedustaan. Dan ini nggak pernah kita lakukan. Kenapa? Takut ribut. Tapi keselnya seperti ini, keselnya nulis pertanyaan dikasihin ke Ustadz. Kenapa nggak langsung? Kan temen, langsung. Nanti jadi nggak enak, nggak ada urusan. Karena yang kita lakukan itu untuk menyelamatkan dirinya dari kezaliman. Kalau kita menganggap dia sebagai teman, jangan ngegerutu di belakang. Muslim itu akan menghadapi masalahnya, hadapi. Kenapa harus mundur? Itu yang kedua. Masya Allah. Anda tarik nafas dulu. Ini temannya sempurna sekali nampaknya. Yang ketiga, di depan saya teman saya ini baik, Masya Allah. Tidak menunjukkan kebencian atau apapun, tidak menunjukkan kebencian atau apapun, meskipun dia jahat, Masya Allah. Jadi temannya sudah pasti ini temannya jahat sudah. Dengan mengadu domba, menghasut teman yang lain, saya sayang, hanya saja saya kecewa. Dan bagaimana sikap saya terhadap teman seperti ini dalam pandangan agama? Nasihati temannya, kemudian maafkan kesalahannya jika ingin memperbaiki keadaan. Jika tidak berubah,
maka kita boleh menjauhkan diri dari teman seperti ini. Bukan musuhan, bukan musuh. Sebagai seorang muslim, teman yang jahat ini punya hak Islam. Tapi di dalam hubungan interaksi kita boleh menjaga jarak dengan dirinya. Gak ada masalah. Yang penting tidak musuh. Kalau papasan assalamualaikum, jangan sampai begini, papasan assalamualaikum gak dijawab. Ini sering terjadi tidak? Sering. Jangan ngaku muslim yang baik sampai kita bisa memberikan jawaban salam dari manusia yang paling kita benci, tapi dia muslim. Itu muslim. Kadang-kadang kita ini masalah nggak punya atau masalah sedikit, papasan salam juga di Islam apa ini? Jelaskan coba. Ini Islam apa? Nabi yang mana yang mengajarkan seperti ini? Quran yang mana yang mengajarkan seperti ini? Jelaskan. Jangan bersembunyi di balik baju, jangan bersembunyi di balik jenggot. Jelaskan Islam apa seperti ini. Gak boleh orang muslim begini, gak boleh. Selama dia masih muslim, dia punya hak apa? Islam. Betul tidak? Jemaah, betul tidak? Makanya sampaikan sama temannya, kalau antum masih pengen tetap jadi teman ana, berhenti dari melakukan keburukan. Iya. Kalau antum siap bersabar, maka jangan kemudian tersakiti oleh apapun yang dia lakukan. Khalas. Biar dia zalim enggak apa-apa, ana sabar. Ya udah. Tidak perlu curhat. Sahih. Supaya pahalanya lebih sempurna. Jelas insyaallah. Jadi satu pertanyaan ini sudah mencukupi. Hadirin semuanya insyaallah. Taib ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah taala dan mengumpulkan kita dalam keadaan terbaik di dunia dan di akhirat insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.